kali ini seru ya, karena makin kemarin tuh makin semangat karena harus lari kencang gitu kan, ya kan? Lari kencang apanya? Tentu bisnisnya ya. Bagi teman-teman pebisnis yang sudah new normal ya, semoga Anda tetap bisa terus ya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Penting sekali karena yang bekerja di tempat Anda, mungkin karyawan atau mungkin ada pelanggan Anda itu benar-benar harus dijaga ya, dijaga agar semuanya sama-sama sehat ya. Yang lagi kurang sehat, lagi flu, silakan diistirahatkan atau mungkin kalau masih bisa kerja di rumah aja gitu ya. Nah, karena sangat-sangat harus menyadari ya dalam bekerja di situasi pandemi ini, teman-teman pasti sangat perlu untuk menjaga kesehatan. Baik, sekarang di luaran sudah hampir kembali normal, bukan new normal lagi, jadi hampir kembali normal, ramai ya. Nah, semoga saja kesadaran para pelaku usahanya juga udah oke nih. Oke, tapi kita nggak bahas itu, kita bahas kesadaran para karyawan. Karyawan-karyawan yang bekerja sekarang ini mungkin udah sempat males atau mungkin malah lagi cari-cari kerja gitu. Nah, ini penting banget. Ini Coach ada baca buku Happiness Made Simple. Ini bukunya Rahayu Ratnaningsih. Ya, ini buku sederhana, buku lamanya saya. Keren sekali di sini membahas tentang pekerjaan. Nah, ini di weekend ya. Kalau startup trainer, kalau pebisnis ya, para manajer, weekend pasti masih ada yang megang kerjaan, benar nggak? Nah, bisa saja mereka adalah orang-orang yang sudah merasakan liburan dalam pekerjaannya. Nah, gimana caranya itu ya? Nah, kata Konghucu di buku ini, beliau mengatakan, temukanlah sebuah pekerjaan yang Anda cintai dan Anda tidak akan pernah harus bekerja sehari pun dalam hidup Anda. Nah, tuh. Jadi kalau teman-teman yang bekerja ya, para karyawan atau tim dalam sebuah bisnis startup, kalau mungkin bingung lihat founder atau ownernya kok kerja nggak ada habis-habisnya, ya mereka menemukan gairah ya, menemukan sebuah suasana atau situasi yang mana mereka sedang berlibur sebenarnya. Nah, ini penting banget karena apalagi membangun bisnis ya, membangun sistem, membangun people itu butuh perjuangan di awal-awal dan perlu perjuangan untuk bisa merawatnya ya. Katanya nih di buku ini ya, sarannya gini, make your vocation your vacation. Jadi seru ya, make your vocation your vacation. Vocation itu pekerjaan. Jadi kalau udah buat pekerjaan itu kayak liburannya kita, ya seru. Karena misalnya ya kayak seperti saya dulu di perusahaan ya, di perusahaan multinasional 11 tahun lalu lah terakhir ya, saya sudah terjun bebas ya. Aku sudah terjun bebas di bisnis 2009 ya, full time entrepreneur. Jadi sebelumnya 5 tahun sebelumnya ya kan jadi bekerja di perusahaan nasional. Tetap kok kalau mau liburan ya kadang kita dinas keluar kota ke daerah-daerah, nah itu tetap liburan. Nah ya, jadi sambil bekerja tetap liburan. Sebenarnya simple sih, kalau teman-teman sudah merasakan goals dan impian teman-teman itu jelas ya, Anda akan tetap merasakan sedang berada di dalam impian. Nah, itu yang merasakan mungkin ini ya teman-teman yang sudah menyadari ya betapa penting impian dan visi Anda. So, kalau di perusahaan ya, ketika teman-teman yang bekerja di awal-awal bekerja di perusahaan pasti semangat kan. Nah, karena
statusnya udah beda dari pengangguran ke karyawan, kemudian ya akhir bulan udah berbeda nasibnya ya. Jadi ada gaji, ada fasilitas gitu, ada salary. Dan yang paling penting adalah teman-teman itu punya status sosial, ya kan gitu ya. Status sosial seorang pekerja. Kalau teman-teman di awal-awal masih semangat ya, para business owner, ini gue kasih tahu para business owner harus melakukan training yang tepat. Jadi ada tahapan perekrutan, termasuk ada tahapan training, bagaimana level kognisi dari karyawan baru Anda itu bisa terbangun gitu ya, dari yang tahu, paham, aplikasi, analisa, sintesa, evaluasi. Jadi mempekerjakan karyawan cerdas itu lebih utama ya dalam sebuah bisnis, apalagi era sekarang harus cepat, agile, dan harus bisa punya corporate value, nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan karyawan. Nah, karyawan juga harus menyesuaikan dengan nilai-nilainya perusahaan biar selaras nih ceritanya. So, kalau di awal-awal teman-teman pebisnis nih, bagi pebisnis atau manajer, Anda harus training dengan sistem training yang tepat. Kemudian, kalau sudah mereka udah termotivasi, kemudian skillnya nambah, mereka harus dilihat progresnya ya, dinilai. Ya. Apa key performance indikator yang menjadi penting untuk menjadi penilaian? Ya. Kemudian kalau sudah setahun, 2 tahun, ya biasa, namanya yang kerja itu adalah bukan robot ya. Ya robot aja perlu perawatan gitu ya, perlu maintenance, apalagi manusia. Nah manusia ya butuh ditanyain gitu ya, apa yang menjadi goalsnya dia saat ini gitu ya. Nah kalau misalnya motivasinya turun, harus di coaching ya, harus sediakan waktu ya. Kalau ada manajer HRD-nya harus bisa membuka ruang konsultasi atau konseling gitu ya, coaching. Itu penting banget ya. Mungkin ada kendala-kendala pribadi yang berdampak ke kantor gitu ya. Nah itu harus dicari apa sih solusinya gitu. Jangan sampai karyawan Anda bekerja, pikiran, perasaan, tindakannya nggak selaras. Pikirannya di rumah, pikirannya di masalah mungkin atau di luar, nah badannya di pekerjaan, tindakannya nggak beres. Nah hati-hati. Jadi kalau Anda menemukan karyawan Anda nggak beres kerjanya, ya Anda sudah siapkan nggak waktu untuk bisa berdiskusi, memberikan konseling gratis, coaching gratis gitulah ya. Kalau Anda seorang pemimpin, maka seorang pemimpin penting untuk mengetahui pola atau beberapa pertanyaan powerful ya, untuk bisa membantu teman-teman itu menemukan solusi dalam dirinya ya. Biasanya kalau mereka sudah punya problem, motivasi pasti turun. Sementara mereka mungkin adalah orang-orang yang punya skill yang baik gitu ya. Kalau Anda biarkan ya nanti akan makin menurun gitu ya indikator performanya. Oke, kemudian kalau sudah termotivasi kembali, nah baru bisa didelegasikan. Jadi mendelegasikan sebuah pekerjaan ke tim Anda, ke karyawan Anda, haruslah mereka punya 2 indikator ini. Mereka punya motivasi tinggi, punya goals dalam pekerjaan dan diri mereka, maksudnya di pribadi mereka. Kemudian mereka punya skill ya, di mana skill ini memang dibutuhkan untuk menunjang kinerja perusahaan, baru bisa didelegasi ya. Kalau tidak terdapat 2 indikator itu, jangan delegasi pekerjaan ya. Jangan. Kenapa? Banyak yang pekerjaannya amburadul, nggak konsen ya, akhirnya mungkin proyeknya gagal, ada kesalahan di sana sini, ada error. Nah ini tentu tidak ingin terjadi di perusahaan Anda. So kalau tetap diberikan motivasi dan juga diberikan
pembekalan atau mungkin coaching gitu ya, untuk bisa dia meningkat ininya, motivasinya gitu ya, atau diberikan training baru, tantangan baru. Nah, tapi nggak bisa membuat si karyawan itu lebih baik. Ya ditanya aja, ini kamu maunya bagaimana gitu ya, mau melanjutkan pekerjaan atau mau mengundurkan diri. So di sini dituliskan lagi ya, sebaiknya orang-orang yang merasa terpenuhi hidupnya ya dan juga sukses di dalam karirnya adalah orang-orang yang sungguh menikmati pekerjaannya, sehingga bekerja bagi mereka bukan lagi merupakan beban, namun suatu hal yang dinanti-nanti seperti liburan. Nah, itu makanya dibilang make your vocation your vacation. Oke, itu aja. Happy weekend. Ketemu lagi di video selanjutnya bersama Coach Isan. Video ini dipersembahkan ya oleh Mo Business, ada Smart FM Medan, ada Kami Space, ada jual di sini aja.com. Itu aja. Semangat pagi, salam sukses luar biasa.